Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan seputar fikih yang berkaitan dengan bab puasa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang dapat membatalkan puasa. Pada kesempatan kali ini kita hanya fokus membahas atau mengkaji fikih puasa dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan alhamdulillah kitab yang saya gunakan ini adalah Matan Abu Syuja' yang sudah masyhur di kalangan penuntut ilmu. Bahkan di sebagian besar masjid-masjid Indonesia sudah banyak dikaji kitab Matan Abi Syuja' ini. Kita langsung saja ke permasalahannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-muallif al-imam Abu Syuja' rahimahullah, walladhi yuftiru bihi as-shaimu 'asyratu asya'a. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa ada 10 perkara. Yang pertama, ma wasala 'amdan ilal jawfi awir ra's, yaitu segala sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam al-jawf awir ra's, atau kepala atau otak ya. Jadi segala sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam al-jawf, yaitu makna al-jawf adalah rongga ya. Rongga, baik itu rongga mulut atau rongga hidung ataupun rongga telinga. Jadi ini dapat membatalkan puasa. Berupa apa? Berupa makanan atau minuman atau sesuatu yang tidak dimakan sekalipun. Misalnya kalau yang masuk itu kerikil misalnya, nah ini bisa dapat membatalkan puasa ya. Tapi kalau seseorang makan dan minum misalnya tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal ya. Yang berikutnya adalah wal huknatu fi ahadis sabilain, yaitu suntikan pada ahadi asabilain, yaitu salah satu pintu, yaitu baik pintu depan atau pintu belakang atau dubur atau kubul. Nah ini dapat membatalkan puasa. Kemudian beliau melanjutkan wal qai amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Apabila seseorang melakukan puasa kemudian dia muntah tapi tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal ya. Tapi kalau dia melakukan dengan sengaja maka otomatis puasanya batal. Yang berikut wal wat'u amdan fil farji, jadi melakukan hubungan intim ya suami istri fil farji, yaitu pada kemaluan wanita. Nah ini membatalkan puasa ya, jika dilakukan dengan sengaja. Adapun kalau melakukannya, itu hubungan intim tadi pada kemaluan wanita tapi tanpa disengaja, maka tidak membatalkan puasa ya. Kita lanjutkan ke permasalahan berikut, yaitu wal inzal an mubasyaratin, yaitu mengeluarkan sperma tetapi tidak melalui hubungan intim ya. Nah apapun sarananya maka ini membatalkan puasa ya. Yaitu baik dengan, yaitu bahasa kita sekarang dengan kita sekarang menamakannya dengan onani. Nah onani ini menurut mazhab Asy-Syafi'i itu membatalkan puasa, baik itu dilakukan dengan tangan sendiri dan ini adalah haram ya, itu membatalkan puasa atau merusak puasa, ataupun dengan menggunakan tangan istri, walaupun ini boleh tetapi membatalkan puasa dan dia wajib mengganti pada hari yang lain. Nah di sini ulama Syafi'iyah menerangkan bahwa kalau mengeluarkan sperma dengan tangan ataupun apapun, atau dengan sentuhan atau apapun itu membatalkan puasa, ada pengecualiannya, yaitu seseorang yang tidur di siang hari misalnya kemudian dia mimpi basah misalnya, ini tidak membatalkan puasa.
Berikut wal haid, yaitu haid, yaitu datangnya wanita yang datang bulan ya. Nah, ini membatalkan puasa sekalipun adzan maghrib tinggal beberapa menit. Ketika itu wanita kedatangan haid sebelum adzan beberapa menit, maka otomatis puasanya batal ya. Dan yang berikutnya kita lanjutkan wan nifas, yaitu nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan ya. Maka ini dapat membatalkan puasa ya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i itu merinci ya, darah yang dinamakan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Artinya setelah bayi keluar atau janin keluar terpisah dengan ibunya. Nah, ketika itu ada darah yang keluar setelah melahirkan tersebut atau setelah terpisah antara bayi atau janin dan ibunya tadi, maka ini dinamakan darah nifas. Adapun kalau ngeflat sebelum keluarnya bayi dari rahim ibunya, maka ini tidak dinamakan dengan darah nifas. Maka dalam keadaan tersebut wanita masih wajib berpuasa dan sholat ya. Berikutnya wal junun, yaitu gila ya, hilang akal. Nah, ini membatalkan puasa ya. Berikut wariddatu, yaitu murtad ya. Murtad ini dapat membatalkan puasa ya. Bagaimana murtad seperti apa ya? Misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata yang kufur misalnya, kemudian dihukumi murtad oleh para ulama, kemudian dia masuk lagi ke dalam Islam atau bersyahadat lagi, maka puasanya tadi otomatis batal. Nah, inilah 10 permasalahan yang dibahas oleh Al-Imam Abu Syuja ya, dalam kitab Matan Abi Syuja. Dan kita akan lanjutkan membahas tentang perkara-perkara yang seringkali diragukan oleh kaum muslimin, apakah perkara-perkara tersebut dapat membatalkan puasa atau tidak. Bahkan sebagian permasalahan-permasalahan kontemporer itu membuat ragu ya, apakah ini dapat membatalkan puasa atau tidak. Nah, di sini saya mengutip sebuah karya, yaitu karyanya Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far dalam karya yang berjudul 80 persoalan puasa dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nah, di sana beliau membahas, saya mengutip, ada 8 permasalahan ya. Yang pertama adalah menelan air ludah. Nah, seringkali kita dengar apakah menelan air ludah itu membatalkan puasa atau tidak. Bahkan waktu saya kecil itu sebagian orang-orang tua mengatakan bahwa menelan air ludah termasuk pembatal puasa. Nah, kita ingin tahu dalam mazhab Asy-Syafi'i apakah menelan air ludah itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Di sini beliau mengatakan bahwa menelan air ludah tidak membatalkan puasa selama ludah tersebut masih berada di dalam mulut. Walaupun dia mengumpulkan ludahnya tersebut sebanyak-banyaknya, lalu menelannya, tetap tidak membatalkan puasanya. Syaratnya adalah ludah tersebut masih berada dalam mulut. Adapun ketika dia sudah mengeluarkan ludah, kemudian dia telan lagi misalnya, nah itu bisa membatalkan puasa ya. Yang kedua, permen karet dan pil. Apakah permen karet dan pil ini dapat membatalkan puasa atau tidak? Nah, di sini beliau mengatakan permen karet dan pil itu membatalkan puasa jika rasanya masuk ke dalam tenggorokan ya. Kita lanjut ke perkara yang ketiga, yaitu penggunaan jarum suntik. Nah, penggunaan jarum suntik dalam mazhab Asy-Syafi'i itu ada 3 pendapat ya. Ada tiga pendapat. Yang pertama yaitu pendapat yang pertama membatalkan puasa secara mutlak. Apapun tujuannya, itu dapat membatalkan puasa secara mutlak. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa penggunaan jarum suntik itu butuh penjabaran ya. Nah, penjabarannya sebagai berikut. Jika digunakan untuk tagziyah atau nutrisi, maka ini otomatis membatalkan puasa. Yang kedua, apabila digunakan selain atau bukan untuk nutrisi, maka di sini pun
ada perinciannya. Perincian yang pertama adalah jika digunakan pada pembuluh darah, maka ini otomatis membatalkan puasa. Yang kedua, jika digunakan di otot, maka tidak membatalkan puasa. Ya, ini pendapat yang kedua dengan penjabaran dan perinciannya. Ya, ikhwani fillah, kita masuk ke pendapat yang ketiga dalam penggunaan jarum suntik. Ya, pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga ini tidak membatal penggunaan jarum suntik tidak membatalkan puasa secara mutlak. Nah, pendapat ini yaitu kebalikan ya, lawan dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa penggunaan jarum suntik membatalkan puasa secara mutlak ya. Sedangkan yang ini apapun tujuannya atau fungsinya, maka ini otomatis tidak membatalkan puasa secara mutlak ya. Jadi dalam perkara jarum suntik ini ternyata ada 3 pendapat. Saya tidak menguatkan salah satu pendapat di antara 3 pendapat ini, akan tetapi saya sarankan bahwa hendaknya kita memiliki sikap hati-hati. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa al-khuruj minal khilafi aula, itu keluar dari perselisihan para ulama itu diutamakan ya. Jadi saya tidak menguatkan pendapat salah satu di antara ketiga pendapat ini ya. Yang keempat, kita masuk ke permasalahan yang keempat, yaitu obat tetes mata. Nah, ini seringkali banyak pertanyaan, apakah obat tetes mata itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Di sini pendapat Syafi'i ya, obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena mata bukan termasuk saluran yang terbuka ke tenggorokan. Ini alasannya. Obat tetes mata tidak membatalkan puasa karena alasannya adalah mata bukan saluran yang terbuka ke tenggorokan. Sekalipun terkadang ketika menggunakan obat tetes mata, setelah menggunakan obat tetes mata terkadang ada cairan kadang-kadang yang terasa masuk ke dalam tenggorokan. Ini tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat ulama kontemporer mengatakan bahwa penggunaan obat tetes mata itu dapat membatalkan puasa. Alasannya adalah kesepakatan ahli bedah ya. Kesepakatan ahli bedah sekarang itu mengatakan bahwa mata termasuk rongga yang terbuka. Nah, pada permasalahan kali ini, saya pun tidak menguatkan salah satu pendapat di antara kedua pendapat tersebut, tetapi saya lebih menyarankan bahwa lebih baik kita keluar dari perselisihan para ulama. Nah, itu lebih nyaman ya. Ya, kalau memang tidak darurat banget ya nggak usah memakai obat tetes mata ya. Ya, kita lanjutkan ke permasalahan yang kelima, yaitu penggunaan obat oles kulit ya. Ya, ini obat oles kulit ini atau salep apapun itu jenisnya, atau lipstick juga lipstick ya juga termasuk ya. Ini apakah membatalkan puasa atau tidak? Di sini beliau menyebutkan bahwa penggunaan obat oles kulit atau salep tadi tidak membatalkan puasa meskipun salep atau obat oles kulit tersebut masuk ke dalam pori-pori ya. Ini tidak membatalkan puasa. Kita lanjutkan ke permasalahan yang keenam ya. Donor darah. Apakah donor darah ini dapat membatalkan puasa atau tidak ya? Di sini beliau mengatakan bahwa donor darah tidak membatalkan puasa. Nah, dalilnya yaitu kias, yaitu analogi ke bekam. Jika bekam tidak membatalkan puasa, maka donor darah pun tidak membatalkan puasa, ya, karena sama-sama mengeluarkan darah dari dalam tubuh ya. Berikut yang kita lanjutkan ke permasalahan yang ketujuh. Nah, masalah ini seringkali ditanyakan oleh terutama umahat ya, ibu-ibu yang selalu interaksinya di dapur misalnya ya, itu selalu menanyakan perkara ini, yaitu mencicipi makanan. Apakah mencicipi makanan itu dapat membatalkan puasa atau tidak ya? Syekh Ali Ismail Al-Qudaimi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa mencicipi makanan dan menggunakan parfum itu tidak membatalkan puasa ya. Tapi hukumnya makruh ya. Masalah yang terakhir ya, ini pun yang sering ditanyakan ya, penggunaan inhaler. Apakah inhaler ini membatalkan puasa atau tidak? Di sini beliau mengatakan bahwa inhaler termasuk pembatal puasa. Begitu pula rokok juga dapat membatalkan puasa.
Demikian ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas 10 perkara yang disebut oleh Al-Imam Abu Syuja. Kita tambah dengan 8 permasalahan yang saya kutip melalui karyanya Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far yang berjudul 80 persoalan puasa Madzhab Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.